kita menyiapkan telur yang kita untuk penetasan ya. Jadi kita punya rak ini model 3 teman-teman. Jadi rak 1 bawah, tengah, lalu atas. Seperti ini aja kalau saya. Setiap orang beda-beda. Ada yang pakai rak yang model 2 cm ya. Kalau saya seperti ini aja. Karena dipakai lagi di hal yang lain. Seperti ini. Jadi telur-telur yang tidak terkirim, misalkan telurnya kecil atau telurnya terlalu besar atau tidak tekstur seperti ini, tetap saya tetaskan, karena jadi tidak semuanya tidak jadi. Jadi intinya kalau telur ini sudah ada pembuahan, telur fertil, lalu suhunya untuk menetaskan bagus, kelembapannya juga ada, insya Allah menetas. Tinggal berdoa saja ya, karena yang memberikan nyawa ini kan Allah kan, walaupun memang ada prosesnya seperti itu, tapi semuanya ya terserah yang ngasih nyawa gitu. Ini sambil di samping saya bersihkan kotoran. Ini tidak bau teman-teman, karena kita menggunakan probiotik. Iklan lagi. Dan juga ada exhaust yang menyerap, jadi tetap baunya terkurangi sangat amat ya, bahasanya sangat amat. Kalau seperti ini saya tidak pernah saya hitung, malas saya ngitung, karena ya pokoknya satu rak seperti ini sekitar 150 telur ya. Yang bawah 150 telur kan, semakin tinggi semakin luas, yang atas bisa sampai 175, 180 bisa, tergantung besar kecilnya telur. Jadi telur-telur yang kita jual kan memang yang kualitas yang bagus, yang super. Nah yang nggak super kadang ya tetap kita tetaskan, karena menurut analisa saya tidak semuanya yang teorinya harus gini, ini tidak semuanya sama. Jadi boleh teman-teman menggunakan teori, tapi teori itu kalau bisa kita ciptakan sendiri dari kesimpulan dari kegiatan kita sehari-hari. Ilmu pengetahuan adalah kan sebuah informasi kan sebenarnya. Jadi bukan masalah pinter atau enggaknya. Jadi teman-teman kalau informasinya lebih cepat dan bisa menangkap informasi dari semua kegiatan kita, ya itu adalah ilmu yang harus kita share sebenarnya kepada teman-teman yang lain, supaya tidak usah mengalami seperti itu, tapi cukup orang lain. Kita ini rak yang ketiga sebenarnya, rak ketiga. Nah ini ketiga, harusnya ada 2. Benar besarnya, cuman saya pengennya 2 saja nih. Ini sama besar semua ini. Ini yang ini rak yang nomor, ini kayaknya raknya nomor 1 dan nomor 3. Nomor 2 nya habis ya, nggak ada masalah, saya isi 2 aja. Aduh, saya isi 2 aja biar panasnya maksimal ya, jadi nggak usah cepit-cepitan, seperti ini aja. Nah seperti ini. Nah gini aja, ini rak kedua, harusnya tingkat 3 ini teman-teman, tapi kita bikin 2 saja lah, daripada saya ngambil males saya. Ini masih ada sedikit. Jadi satu box ini isinya 2, perkiraan sekitar 300 telur. 300 telur itu yang betina ya separuh gitu ya. Kayak tadi kita menetaskan sekitar 600 telur, yang sudah kita ambil itu sekitar 280. Jadi baru separuh yang menetas, karena biasanya kita menetasnya sampai 2 periode pengambilan. Karena seperti ini kan nggak rata ya, jadi ada telur yang sudah menetas, ada yang menetasnya molor besok gitu. Jadi
kelemahannya seperti itu kalau model pakai rak susun kayak gini. Cuman itu bukan kelemahan menurut saya, itu malah menurut saya kelebihan. Karena kalau kita unduh sekali, wah terlalu banyak kita ngambilin. Kalau bisa bertahap ya bisa juga dianggap kelemahan karena memang tidak, usianya pasti beda sehari gitu ya. Kadang ya tidak sehari lah, aduh, beda selisih berapa jam gitu. Ini nggak tahu telurnya dipisah kenapa ini. Saya sambil yang ini. Oke. Telurnya bagus kok. Kenapa dipisah? Ini mungkin telur yang kemarin ya. Oh ini ada yang retak. Oh, retaknya taruh sini, jangan dicampur coy. Ini kadang masih banyak orang yang beli telur dari kita itu nanya tiap hari. Kita alhamdulillah tiap hari ngirim telur vertil ya, kecuali hari Minggu kita tidak ada pengiriman, libur. Masih banyak yang menanyakan misalkan harganya berapa bang, telur tetasnya sekian gitu ya. Terus nanya lagi gitu ya, itu sudah plus ongkos kirim gitu ya. Ya secara logika nggak mungkin lah ongkos kirim. Kalau kirim ke Papua sana, terus ongkos kirimnya berapa? Ke Malaysia terus sana berapa? Ya harus dengan logika lah ya kalau bertanya. Karena kadang ngirimnya itu lebih berat. Misalkan teman-teman ambil telur kita sekitar 200 telur ya. 200 telur itu masuknya 3 kilo teman-teman. Walaupun kalau ditimbang, kalau 200 telur itu masuknya 2 kilo. Cuman kena packing, ya itu kan. Packingnya terus egg tray-nya itu juga ada beratnya. Seperti ini teman-teman, 3 lapis juga seperti ini. Ini baru satu ya. Kita lanjut berikutnya. Nah kita lanjut seperti ini. Nah, kita masukkan lagi. Ini disemprot dekomposer di kotoran, terus disemprot dekomposer jadi nggak bau. Aduh. Oh ini cukup lah, ini kalau cuman 300 ada. Jadi kotorannya seperti ini, kering bukan? Nah dilihat sendiri apakah ada cairannya. Padahal ini masa-masa produktif burung saya, usia hampir 4-5 bulan. Jadi kotorannya sangat-sangat kering sekali. Ini malahan saya kadang terpikirkan untuk apa, punya lele gitu, lele tapi harus lahan di tanah ya teman-teman ya. Jadi lele kolamnya tanah biar penguraiannya cepat. Lalu kotorannya ini ditaruh di landasan itu, jadi bikin tempat khusus untuk pakan biar tidak tenggelam. Pakan ini tidak tenggelam biar mereka nyondol. Itu sih sebenarnya kalau punya lahan bolehlah teman-teman memaksimalkan, karena kotoran itu biasanya tercampur dengan pakannya, masih ada pakannya yang tersisa. Karena burung itu biasanya ada pakan yang tercacar di bawah. Dan yang berikutnya menurut penelitian, kadar protein di kotoran burung puyuh itu masih tersisa sekitar 20 sampai 25 protein kandungannya masih ada. Jadi sedangkan lele itu hanya membutuhkan di bawahnya itu proteinnya. Jadi secara logika, secara teori itu masih mencukupi kebutuhan dari lele. Pakan lele masih bagus. Gitu kawan-kawan. Nah, ada yang retak kan? Seperti ini nggak boleh dimasukin. Misalkan retak dikit dimasukkan, biasanya itu dia akan kopong. Ya, jadi ketika kena suhu panas
dia akan mengkerut sendiri. Seperti kalau ada air yang menguap ya ke atas, itu dia akan mengerut habis kosong ya, kosong. Jadi jangan sampai kita paksakan uji coba, jangan, percuma nih. mending di apa namanya, direbus, kasih tetangga kalau misalkan teman-teman sudah bosan sama telur. Saya walaupun punya telur kayak gini, kalau saya jajan di apa langkringan, nongkrong di angkringan gitu, saya tetap menu utama masih telur sama nasi bungkus. Kan dikira orang yang sering punya peternakan buyut sering makan telur. Enggak aja juga, bukan karena eman-eman, bukan, udah enek gitu lihatnya. Cuman kalau sudah matang di depan mata tinggal santap sih oke aja. Ini prosesnya seperti ini, lalu kita nanti masukkan ke dalam. Ikutin aja terus, nanti saya perlihatkan masuknya dalam. Semoga video ini jadi inspirasi atau jadi pandangan terbaru buat teman-teman yang menggunakan mesin tetas manual atau mesin tetas satu rak ya. Kita berikutnya adalah memasukkan di sana. Kita catat teman-teman. Jadi ini tanggal 14 ya berarti. 14 bulan 4. Yang anak 12 sudah. Jadi nanti yang itu tanggal 12 berarti ya. Ditulisin ya. Jadi biasanya 2 hari kita biarkan dia duduk manis di situ. Setelah 2 hari berikutnya baru kita masukkan di rak putar ini. Jadi ini tanggal 12 yang ini. Tak tulis sih tanggal 12 berarti kemarin 12 bulan 4. 12 bulan 4. Seperti itu, dan yang tadi kita masukkan di sini biar diam dulu 2 hari kalau saya. Ada teorinya seperti 3 hari tapi kita 2 hari. Lalu ini kita masukkan ke sini. Dan tanggal 14 kita harus ngambil ini. Jadi kita nanti ngambil ini 3 rak ini kita ambil. Tapi nggak hari ini lah, besok nggak apa-apa sebenarnya. Atau hari ini juga, saya capek sih tadi. Jadi kalau ngurusin itu kadang santai, tapi kalau udah banyak saya capek. Jadi butuh tenaga ekstra. Teman-teman yang daerah Demak dekat-dekat sini boleh daftar kerjaan kalau berminat. Jadi kita masukkan ya.